Hai guys, sesuai request, kali ini Dedi akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia SMP sesuai dengan kisi-kisi resmi yang ada di website Pusmende. Nah, karena video pembahasannya dibuat secara bertahap, maka silahkan kamu nanti sering-sering ngecek ya di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SMP yang linknya ada di deskripsi. Next, soal nomor 13. Yuk kita baca dulu teksnya. Pelari terakhir. Lomba maraton di kotaku biasanya diadakan setiap musim panas. Semua jalan raya yang dilalui para pelari akan ditutup. Hanya ambulans yang bisa melintas. Tugasku mengikuti pelari dari belakang sebagai petugas medis. Pak sopir dan aku berada di dalam mobil ambulans. Kami harus tetap berada di belakang pelari terakhir sampai garis finish. Oke ya, dari sini terlihat bahwa yang bercerita ini dia adalah petugas medis yang ada di dalam ambulan ya bersama Pak sopir. Oke, kita lanjutkan. Tanda memulai maraton terdengar. Para pelari terdepan mulai menjauh dari pandangan kami. Mataku tertuju pada wanita berbaju putih longgar dan celana biru. Pak, lihatlah itu, kataku sambil menunjuk wanita tersebut di depan kami. Kami sadar bahwa dia akan menjadi pelari terakhir. Rambutnya beruban, postur tubuhnya tidak lagi tegap, dan kakinya sedikit pincang. Berjalan pun sudah tampak sulit. Pak sopir dan aku memperhatikan wanita itu. Kami akan bergerak maju sedikit, lalu berhenti menjaga jarak darinya. Kemudian kami maju lagi untuk terus mengikuti langkahnya. Aku ingin menghentikannya, namun pada saat yang sama aku juga berdoa agar dia terus maju. Akhirnya dia menjadi satu-satunya pelari yang tersisa. Air mataku mengalir karena aku merasa terharu dan kagum pada keberaniannya. Sorak-sorai penonton sudah tidak terdengar lagi. Namun, seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Siapa ini ya? Mungkin anaknya atau suaminya ya? Ya, kita lanjutkan. Dia memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Pelan-pelan, pelari terakhir melintasi garis finish tersebut. Kedua ujung pita kertas itu berkibar di belakangnya. Aku tidak tahu nama wanita itu, tapi sejak saat itu dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Aduh, ini ceritanya bagus banget ya. Oke, yuk kita sekarang baca soalnya. Seorang pria berdiri di garis finish saat pelari terakhir melintas. Apa yang dilakukan pria itu? Oke, ya, terlihat di sini ada A. Berdiri menunggu kedatangan mobil ambulans. B. Menyaksikan perjuangan para pelari maraton. C. Mengikuti pelari terakhir dari belakang. Dan D. Memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang. Oke ya, di sini kita cukup memilih satu saja yang paling benar. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh pria yang berdiri di garis finish saat pelari terakhir melintas? Nah, pelari terakhir ini kan yang wanita ini tadi ya, yang wanita sudah tua ini. Dan kalau kita lihat di dalam teks, yang berisi informasi tentang pria ini adalah yang di sini nih, ya. Namun, seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Ya, di teks tidak disebutkan pria ini siapa ya. Tadi kan Dedi sempat bilang mungkin anaknya, mungkin suaminya, tapi ternyata tidak ada keterangan. Dan di sini disebutkan ia memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Dengan demikian, maka dari 4 opsi jawaban ini, yang paling tepat dengan teks adalah yang D ya, memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang. Berikutnya soal nomor 14. Dalam cerita, ada seorang wanita tua yang ikut berlomba. Bagaimana sikap tokoh aku setelah mengetahuinya? Oke, kita lanjutkan. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke ya, terlihat di sini ada 3 sikap tokoh aku dan masing-masing kita diminta mengevaluasi apakah benar atau salah. Nah, karena yang ditanyakan bagaimana sih sikap tokoh aku, kita perlu jelas dulu ya. Aku ini siapa sih kalau di dalam teks ini? Nah, aku ini kan yang petugas medis ya, yang ini nih, petugas medis. Pak sopir dan aku berada di dalam mobil ambulans ya. Jadi dia bersama Pak sopir selalu berada di dalam mobil ambulans. Oke, sekarang kita evaluasi masing-masing pernyataan ini ya. Yang pertama,
Sikap tokoh aku terharu melihat perjuangan wanita tua yang memiliki kondisi terbatas. Benar nggak? Nah, kalau kita lihat di dalam teks itu petunjuknya ada di sini ya. Air mataku mengalir karena aku merasa terharu dan kagum pada keberaniannya, ya. Keberaniannya ini maksudnya ya keberanian si wanita tua yang berlari itu ya. Ini nih. Dia menjadi satu-satunya pelari yang tersisa. Dengan demikian maka yang opsi jawaban pertama ini benar ya. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Apakah sikap tokoh aku ini bangga menunggu kedatangan wanita tua melintasi garis finish? Lihat di sini bahwa kalimatnya adalah menunggu kedatangan wanita tua melintasi garis finish. Rasanya kan enggak ya? Karena apa? Karena yang menunggu itu kan yang seorang pria itu tadi kan. Di sini. Namun seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Ya, apalagi toko aku ini kan di ambulans ya. Jadi kalau ini pelari terakhir, ambulans ini kan ngikutin di belakangnya ya. Bukan malah menunggu di depannya ya, di garis finish gitu. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa opsi jawaban yang kedua ini salah. Oke, tinggal yang terakhir. Yuk kita baca. Apakah sikap tokoh aku ini terinspirasi oleh keteguhan wanita tua menghadapi tantangan maraton? Nah, di mana kita bisa mendapat informasi ini? Ah, benar ya. Di paragraf terakhir. Yang ini nih. Aku tidak tahu nama wanita itu, tetapi sejak saat itu dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Jadi terlihat di sini ya, bahwa si tokoh aku ini, gara-gara kejadian ini, dia jadi terinspirasi ya, oleh keteguhan wanita tua menghadapi tantangan maraton. Terinspirasinya saat apa? Ya saat ini nih, saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya ya. Jadi kalau si aku ini lagi menghadapi kesulitan hidup, dia teringat dengan perjuangan wanita tua itu yang tetap bisa garis finish ya walaupun mungkin dengan susah payah. Dengan demikian maka opsi jawaban ketiga ini juga benar. Maka soal nomor 14 ini jawabannya adalah benar, salah, benar. Lanjut soal nomor 15 masih dengan cerita yang sama. Yuk kita baca soalnya. Mengapa penulis meletakkan gambar sebelum paragraf terakhir dalam cerita? Oke, kita lanjutkan. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke ya, kalau kita lihat di sini ada 3 pernyataan yang merupakan alasan kenapa sih penulis itu meletakkan gambarnya sebelum paragraf terakhir. Nah, kalau kita lihat kan memang gambar ini diletakkan di sini ya. Dan gambar itu kan diletakkan di suatu tempat. Karena dia untuk memperkuat atau menjelaskan informasi atau kalimat yang ada di dekat gambar itu. Nah, karena gambarnya posisinya di sini, yang dekat dengan ini kan berarti ya paragraf yang sebelumnya ini sama paragraf yang sesudahnya. Jadi ya dua paragraf ini aja yang kita analisis. Oke ya, kita mulai dari paragraf yang pertama ini ya, yang sebelum gambar. Sorak-sorai penonton sudah tidak terdengar lagi. Namun, seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Ia memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Pelan-pelan, pelari terakhir melintasi garis finish tersebut. Kedua ujung pita kertas itu berkibar di belakangnya. Nah, dari gambaran yang ada di paragraf ini, kita lihat di sini, di 3 pilihan ini, mana yang sesuai atau cocok dengan paragraf yang ini. Nah, kalau kita cermati, itu yang ini ya, yaitu membantu pembaca membayangkan momen pelari terakhir melintasi garis finish. Ya kan, karena di sini kan ceritanya menggambarkan momen atau detik-detik ketika pelari terakhir yang wanita tua ini mau mencapai garis finish ya, yang ada seorang pria yang megangin pita kertas itu. Oke ya, jadi opsi yang kedua ini benar. Oke, kita cermati sekarang ya, paragraf yang sesudah gambar. Aku tidak tahu nama wanita itu, tapi sejak saat itu dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Oke, kalau lihat di sini, yang mana yang pas dengan paragraf terakhir ini? Ah, benar, yang ini ya. Memperkuat pesan bahwa menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai adalah berharga, ya kan? Sesuai dengan yang ini nih. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Maka opsi ketiga ini juga benar.
Oke, sekarang kita baca opsi yang pertama ini. Menunjukkan gambaran fisik wanita tua yang mengikuti lomba maraton. Di dua paragraf ini ada nggak gambaran fisik tentang wanita tua itu? Nggak ada kan ya? Dan kalau kita cermati di teks itu yang menunjukkan gambaran fisik wanita tua itu kan yang ini ya. Kami sadar bahwa dia akan menjadi pelari terakhir. Rambutnya beruban, postur tubuhnya tidak lagi tegap, dan kakinya sedikit pincang. Berjalan pun sudah tampak sulit, ya. Dan paragraf ini itu kan jauh ya dari gambarnya ini. Nah, dengan demikian maka opsi yang pertama ini salah. Maka untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah salah, benar, benar. Next, soal nomor 16. Yuk kita baca dulu teksnya. Laporan observasi kehidupan tradisional dan alam di Desa Baduy. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di wilayah yang lebih terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan aturan adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka juga mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi kehidupan mereka. Kelompok Baduy luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Namun, mereka tetap menjaga nilai-nilai adat. Mereka rutin melaksanakan upacara adat seperti sedekah bumi. Upacara ini menjadi bentuk rasa syukur atas hasil pertanian. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini berisiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Oke, yuk sekarang kita baca soalnya. Istilah eksploitasi dalam paragraf keempat bermakna, oke ya, di sini ada A, pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan, B, perlindungan budaya masyarakat Baduy yang telah rusak, C, pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan, dan D, penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun berisiko. Oke ya, ini 4 opsi jawaban di mana kita cukup memilih satu yang paling benar. Dan di sini yang ditanyakan adalah bahwa istilah eksploitasi ya di paragraf keempat itu maknanya apa sih? Nah, kalau kita lihat di paragraf keempat ini, kata eksploitasi itu kan ada yang di sini nih ya. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Ya, kalau kita lanjutkan, banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini berisiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Oke, nah, di sini kita perlu paham dulu ya makna kata eksploitasi secara umum. Dalam hal ini maknanya adalah pemanfaatan atau pendayagunaan secara berlebihan ya untuk keuntungan sendiri. Nah, biasanya eksploitasi ini cenderung dilakukan dengan sewenang-wenang atau kurang bertanggung jawab. Nah, dengan pemahaman ini, yuk sekarang kita lihat masing-masing opsi jawabannya. Kita mulai dari yang A, ya. Pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Kalau kita lihat di teksnya, ini kan eksploitasi sumber daya alam ini berisiko ya merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Jadi ini rasanya benar ya bahwa eksploitasi adalah pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Oke, maka A ini jadi tandai benar. Tapi supaya yakin, jadi cek juga ya yang B, C, dan D. Kita mulai dari yang B selanjutnya. Apakah eksploitasi itu bisa bermakna perlindungan budaya masyarakat Baduy yang telah rusak? Kayaknya enggak ya. Jadi eksploitasi ini kan ya ini tadi ya, pendayagunaan berlebihan dan dilakukan secara sewenang-wenang atau kurang bertanggung jawab. Sementara ini malah melindungi budaya ya, kan enggak ya. Maka di sini kita simpulkan B memang bukan ya, B salah. Oke, sekarang yang C.
Pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan. Ini kayaknya bisa juga ya. Karena eksploitasi itu kan ya kita kayak mengelola ya, memanfaatkan sumber daya alam yang mengancam lingkungan, ya kan? Sesuai juga dengan teks ini. Oke ya, jadi ini dia dikasih tanda tanya dulu. Nah, terakhir yang D, penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun berisiko. Nah, ini rasanya enggak ya, karena di sini kan penggunaan sumber daya alamnya secara terbatas. Sementara eksploitasi sendiri maknanya adalah pemanfaatan atau pendayagunaan secara berlebihan. Maka yang D kita pastikan salah. Sehingga tinggal yang A sama yang C ya. Ini kira-kira yang mana ini antara dua ini? Nah, kalau menurut Dedi masih lebih tepat yang A ya. Karena apa? Karena ada kata berlebihan ini ya. Ini sesuai dengan makna eksploitasi yaitu pemanfaatan secara berlebihan. Yang C ini mirip-mirip sih ya. Ini terlihat sama benarnya juga. Sayangnya di sini pengelolaan sumber daya alam aja ya. Nggak ada kata berlebihannya. Yang A ada kata berlebihannya sehingga lebih dekat dengan makna eksploitasi. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa untuk soal nomor 16 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya soal nomor 17. Yuk kita baca soalnya. Kerangka yang tepat berdasarkan informasi dalam teks adalah, ya, di sini ada 4 opsi jawaban dan kita cukup memilih satu yang paling tepat. Nah guys, terlihat ya, di sini ini kan bentuknya sudah seperti diagram ya. Dan kalau kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4. Sementara paragrafnya juga 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita punya dugaan kuat ya, bahwa jangan-jangan setiap kotaknya ini itu mencerminkan atau merupakan pokok pikiran dari masing-masing paragraf ini. Oke, maka yang akan dilakukan sekarang adalah memeriksa yang pertama ini dulu ya, paragraf pertama ini dulu. Kita lihat di sini kan pilihannya adat istiadat Desa Baduy, terus ini pengantar Desa Baduy. Yang ini adat istiadat Desa Baduy juga ya, sama dengan yang A, dan yang D ini juga sama dengan yang B, yaitu pengantar Desa Baduy. Jadi untuk paragraf pertama ini atau pokok pikiran pertama ini cuma ada dua variasi ya, adat istiadat Desa Baduy atau pengantar Desa Baduy. Maka di sini kita enak eliminasinya ya. Kita tinggal baca paragraf 1 dan dari sini mana yang lebih tepat antara dua pilihan ini. Oke, kita lihat yuk, kita baca dulu. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Nah, dengan gambaran ini kira-kira yang mana? Apakah ini bercerita tentang adat istiadat atau pengantar Desa Baduy? Rasanya yang lebih tepat yang pengantar desa ya. Karena di sini kan tidak menjelaskan secara detail adat istiadat Desa Baduy itu apa sih, gitu ya. Maka dari sini Dedi langsung ya mengeliminasi yang A dan juga yang C. Nah, gini kan. Sehingga jawaban benarnya tinggal B atau D. Nah, untuk itu kita lihat yang pokok pikiran kedua. Di sini kan ada dua alternatif ya, yaitu kehidupan Baduy dalam atau pakaian khas Baduy dalam. Nah, untuk itu yuk kita perhatikan paragraf yang kedua. Masyarakat Baduy dalam tinggal di wilayah yang lebih terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan aturan adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka juga mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi mereka. Nah, di sini kira-kira lebih tentang kehidupan Baduy dalam atau pakaian khas Baduy dalam? Nah, rasanya yang ini ya, kehidupan Baduy dalam, ya kan? Di sini kan tidak menyebut atau tidak secara detail menjelaskan pakaian khas. Ya ada sih disebut pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Tapi kan kalimat yang lain menjelaskan hal yang lain ya, bukan tentang pakaian khas. Jadi di sini yang lebih tepat yang kehidupan Baduy dalam. Maka yang D ini juga salah. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya bahwa jawabannya pasti yang B. Ya tentu kalau pengen memastikan, kamu bisa juga memeriksa yang paragraf 3 ya, yang ini apakah ini tentang kehidupan Baduy luar dan juga paragraf 4 apakah ini tentang tantangan yang dihadapi. Ya dalam hal ini kalau kita baca sekilas paragraf 3 ini kan, nah ini nih. Kelompok Baduy luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar ya. Jadi kayaknya memang paragraf 3 ini membahas tentang kehidupan Baduy luar. Lalu paragraf 4, masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik, namun kawasan ini menghadapi berbagai tantangan ya, dan seterusnya ini kan menjelaskan tantangannya apa.
Jadi memang pokok pikiran yang keempat ini benar tentang tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, maka sekarang kita yakin bahwa soal nomor 17 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 18, masih dengan teks yang sama. Paragraf 2 dan 3 membahas pelestarian adat dan lingkungan masyarakat Baduy. Bagaimana hubungan isi kedua paragraf tersebut dengan paragraf 4? Oke, kita lanjutkan. Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada 4 opsi jawaban dan dibilang bahwa jawaban benar lebih dari satu. Nah, karena yang ditanya adalah bagaimana hubungan isi kedua paragraf, yaitu paragraf 2 dan 3, dengan paragraf keempat, maka nanti kita akan lebih banyak menganalisis paragraf yang keempat ini. Untuk itu, yuk sekarang kita mulai mengevaluasi masing-masing opsi jawabannya. Dimulai dari yang A, pembangunan pesat mengancam keberlanjutan alam dan budaya. Nah, kalau kita lihat di paragraf yang keempat ini, itu ada di sini ya informasinya. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Oke ya, jadi ini sejalan dengan pernyataan A ini. Dengan demikian, maka yang A ini benar. Oke, next kita ke pernyataan B. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa membahayakan. Di paragraf 4, mana yang terkait dengan kalimat ini? Ah, benar ya, yang ini nih. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Jadi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan ya, eksploitasi ini itu bisa membahayakan ya, membahayakan ini, merusak keseimbangan budaya dan lingkungan. Maka kita simpulkan yang B ini juga benar. Oke, sekarang kita mengevaluasi yang C. Masyarakat di wilayah Baduy berpotensi mengancam kelestarian alam. Nah, benar nggak di sini ada informasi tentang bahwa masyarakat Baduynya itu sendiri malah berpotensi mengancam kelestarian alam. Ya kan nggak ada ya, gitu kan. Dan kalau kita lihat di paragraf pertama ini ada keterangan bahwa mereka, ya mereka ini kan masyarakat ini ya, Baduy itu, hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Ya, jadi bukan malah mengancam kelestarian alam. Maka yang C ini kita simpulkan salah. Oke, terakhir ya, opsi yang D. Upaya pelestarian menghadapi tantangan dari faktor eksternal. Nah, di sini kalau kita baca, ini tuh yang ini nih. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Dan ini kan beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Jadi banyak pihak ini siapa? Nah, banyak pihak ini kan berarti pihak di luar masyarakat Baduy. Dengan kata lain itu kan pihak eksternal ya. Nah, ini kan sesuai dengan ini bahwa upaya pelestarian menghadapi tantangan dari faktor eksternal ya. Ini nih, banyak pihak ini faktor eksternal ini. Dengan demikian maka yang D ini juga benar. Sehingga untuk soal nomor 18 ini jawaban benarnya adalah A, B, dan D.